Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para santri muslimin dan muslimat, para hamba Allah sekalian, mari kita awali majelis ilmu ini dengan membaca doa talabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa' ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, para santri muslimin, muslimat, dan para hamba Allah sekalian, kita semoga terus-menerus senantiasa diberikan kesehatan walafiat, diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semakin taat dan dekat kepada Allah, diberikan kelapangan rezeki untuk juga kita semakin dekat dan taat kepada Allah. Memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan untuk kita semakin dan semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada akhirat, semakin dekat kepada Allah, semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada ba'da subuh kali ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-21. Hadis yang ke-21 dari babus sabr, masih di bab sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abu Hurairah yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, menyampaikan nasihatnya. Rasul mengatakan, laisa syadidu bis sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Muttafaqun alaih. Laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi atau bergulat. Ya. Orang yang kuat itu bukanlah orang yang pandai berkelahi atau bergulat. Wa innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ya. Akan tetapi asyadid, orang yang kuat itu adalah alladzi yamlik, yang memiliki, menguasai nafsahu, dirinya sendiri, 'indal ghadab, ketika sedang marah. Ya. Jadi orang yang kuat adalah orang yang mampu memiliki, menguasai dirinya, hawa nafsunya saat marah. Ya. Muttafaqun alaih. Maka dari sini, hadis ini, ya, Rasulullah SAW memberikan peringatan sekaligus nasihat. Bahwasanya apa? Sifat orang beriman itu tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Berarti apa? Harus menahan diri atau yang disebut dengan sabar. Ya. Sifat orang beriman itu adalah tidak mudah marah dan apa? Sabar. Ya, atau sabar, menahan diri. Ya. Ini yang pertama, bahwasanya apa? Rasulullah memberikan pelajaran, memberikan nasihat apa? Orang yang kuat itu bukan orang yang
pandai berkelahi. Ya. Bukan orang yang pandai bergulat. Ya. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa mengendalikan, menguasai dirinya ketika marah. Ketika apa? Marah. Ya. Maka dari sini Rasulullah mengajarkan kepada kita bahwasanya ingat, marah itu perlu ditahan. Bukan apa? Marah bukan diluapkan. Kalau mau diluapkan, luapkan dengan sholat. Ya, lagi marah nih, ambil air wudhu, luapkan dengan sholat. Lagi marah, ambil sapu, nyapu, bersihin. Ya. Jadi merubah yang tadinya marah, energi marah itu bukan digunakan untuk melempar piring, gitu ya. Energi marah itu bukan digunakan untuk apa? Mencaci maki orang. Ketika sedang marah, energi kekuatannya itu bukan digunakan untuk mendolimi orang lain. Tapi apa? Dirubah, digunakan, dialihkan kekuatan energi marah itu untuk apa? Semakin kita dekat dengan Allah. Maka ketika kita sudah sampai kepada hal yang demikian, ya, maka ini luar biasa. Berarti apa? Dia adalah orang yang terkuat. Dia adalah orang yang paling kuat. Kenapa? Dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, menguasai dirinya saat apa? Marah. Ya. Paham ya? Dan orang yang dia bisa menahan amarahnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menahan marah, misalkan dia dicaci maki, diejek, dihina, ya, dizolimi, ya udahlah, sabar. Maka apa? Dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Menahan marah, apa ayatnya? Wal kadhimina apa? Wal kadhimina ghaidha wal afina anin nas. Wal kadhimina al ghaidha, ya. Dan orang-orang, salah satu sifat orang-orang bertakwa, salah satu sifatnya adalah apa? Wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang-orang yang kadhim, menahan amarahnya, ghaidh ketika marah. Ini sifat orang bertakwa. Ya. Ketika dia marah dia tahan. Maka ini sifat orang yang bertakwa. Wal afin 'anin nas. Memaafkan kesalahan manusia. Ya. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebajikan. Artinya apa? Menahan marah termasuk berbuat kebaikan. Loh, kok menahan marah disebut berbuat kebaikan? Iya. Kenapa? Ketika dia menahan marah berarti apa? Dia tidak mencela orang. Ya kan? Ketika dia menahan marah berarti dia tidak menghina orang lain. Ya kan? Berarti apa? Orang yang menahan marah termasuk berbuat kebaikan. Kenapa? Ketika dia menahan marah, dia tidak memukul orang lain. Ketika dia menahan amarahnya, dia tidak menzolimi saudaranya. Paham? Bahkan apa? Tidak menzolimi istrinya. Ketika marah, tidak menzolimi istrinya. Ketika marah, tidak menzolimi anaknya. Kenapa? Orang ketika marah tidak mampu mengendalikan amarahnya. Apa? Terkadang banyak orang-orang atau suami yang mudah mengucapkan kata cerai. Kenapa kira-kira? Karena mengikuti amarahnya. Padahal perkara sepele, ringan, tiba-tiba apa? Karena suami tidak bisa ngontrol emosi, mengendalikan emosinya, sehingga apa? Mengucapkan kata-kata cerai. Ya. Kalau orang sudah marah, tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka apa? Dia mungkin lempar pintu, banting pintu, lempar piring, bahkan memukul, bahkan sampai apa? Tega membunuh. Ketika sudah tenang,
amarahnya hilang, baru adanya Loh, sudah berapa piring yang saya lempar? Astagfirullah. Kayak gini rugi, beli piring ya enggak? Rusak piring. Astagfirullah. Coba kalau saya tadi enggak marah, pintunya enggak bakal rusak. Ya. Coba kalau saya enggak marah, mungkin istri saya masih di sini bersama saya. Kenapa? Ketika saya marah, mengucapkan kata cerai dan seterusnya. Coba di sini ya Allah, ternyata saya memukul anak saya ketika marah. Loh, jadinya apa? Ketika marah, setan masuk memang. Menguasai, ya. Maka ketika orang sedang marah, tidak bisa menguasai, maka dikuasai oleh syaitan. Tapi ketika dia marah, dia bisa mengendalikan amarahnya, menguasai dirinya, maka dia yang mengendalikan, bukan syaitan. Paham? Maka menahan marah termasuk bagian dari kebaikan. Sehingga apa? Ketika dia menahan marah, dia berarti menahan diri, tidak menzalimi orang. Paham? Dan akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan termasuk sifat daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian yang kedua, ya, mujahadatun nafs. Ya, memerangi hawa nafsu dan mengendalikan hawa nafsu ketika marah itu lebih berat daripada berjihad melawan musuh. Ya kan? Menahan marah itu kan berat atau ringan? Berat. Daripada melawan musuh, ya, lebih ringan melawan musuh. Ya. Tapi ketika menahan amarah untuk tidak mendolimi istrinya, untuk tidak mendolimi anaknya, untuk tidak mendolimi orang lain, ini di sini bergejolak sini. Ya, berat. Tapi kalau musuh kan memang jelas kita apa? Marah kepada musuh, ya enggak? Dia benci kepada Islam, dia memerangi Islam. Marah enggak kita? Marah. Memang kita wajib marah ketika Islam dihinakan. Ya enggak? Ketika Islam diserang, ketika Nabi Muhammad dihinakan, dicaci, marah nggak kira-kira? Marah, ya nggak? Kenapa? Marah kepada musuh-musuh Islam yang memang memusuhi Islam secara terang-terangan. Nah ini menahan marah dari orang-orang yang di sekitar kita. Mungkin istri, orang tua, anak, ya, mungkin saja saudara. Nah di sini bergejolak sini. Paham ya? Maka di sini memerangi hawa nafsu atau menahan amarah itu lebih berat daripada apa? Melawan musuh. Ya, maka di sini ya perlu diperhatikan ya bahwasanya ya suatu ketika ada sahabat datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ausini apa? Ausini. Ya Rasul, tolong berikan aku nasihat. Karena Rasul mungkin tahu keseharian orang ini, sahabat ini itu suka marah-marah. Tiap hari marah, pokoknya tiap ini marah. Mudah marah lah, kurang sabar. Maka apa? Rasul mengatakan, la taghdab. Janganlah kamu marah. Faradda miraran. Kemudian Rasul mengulangi berkali-kali. La taghdab. Jangan marah ya. Ibarat gitu, jangan marah ya. Jangan marah ya. Gitu. Ya, sampai beberapa kali diulang-ulang. Jangan marah ya pokoknya ya. Jangan marah, yang sabar, jangan marah. Itu wasiat Nabi SAW kepada sahabat. Kenapa? Orang ketika marah, datang masalah, kira-kira bisa menyelesaikan tidak? Tidak. Jalannya pun, pikirannya pun, datang masalah. Ketika datang masalah ditanggapi, direspon dengan amarah, kira-kira masalahnya selesai apa makin bertambah? Makin bertambah. Ya, ketika datang masalah bukan dihadapi dengan kesabaran, ketenangan, tapi malah apa? Ketika datang musibah, masalah, dihadapi dengan emosi amarah, masalahnya tak kunjung selesai, bahkan bertambah. Ya, maka Nabi berpesan, la taghdab. Kenapa? Ketika orang bisa menahan amarahnya, maka dia akan mendapatkan petunjuk solusi, jalan keluar dari Allah Subhanahu.
Kenapa? Menahan marah termasuk sifat orang bertakwa, sedangkan Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan cara tadi menahan amarahnya, Allah akan berikan jalan keluar, memberikan solusi dari setiap masalah yang datang kepadanya. Ya, dapat dipahami ya? Gitu. Maka apa? Ketika kita marah, apa sunnahnya? Nabi mengatakan ya untuk bertawud, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika ada dua sahabat yang sedang bercaci maki di hadapan Nabi. Ya, ada dua sahabat yang saling mencaci maki di hadapan Nabi. Coba bayangkan, marah-marah, berantem, berkelahi, mencaci maki di hadapan Nabi. Sampai urat lehernya itu kelihatan. Berarti saking apanya? Saking apa? Marah, saking pedentengan. Ngeden-ngeden sampai apa? Urat leher kelihatan. Berarti marahnya luar biasa. Sampai depan Nabi itu, Bu. Maka apa namanya? Fata'awwadzu billahi minasyaitonir rajim. Maka berta'awudlah, minta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terlaknat, terkutuk. Maka ketika orang sedang marah, ya jangan, ya istighfar iya, tapi yang lebih utama yang apa? Yang dibaca adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus, baca terus ketika sedang marah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonir. Kenapa? Karena marah datangnya dari godaan syaitan. Paham? Maka ketika sedang marah, yang diperbanyak adalah berta'awudz, minta perlindungan kepada Allah. Dengan cara apa? Astaghfir. Apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dapat dipahami ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.